bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita bersama di dalam live Facebook. Kami hari ini ramai sebab kami pinjam anak-anak kawan kami. Jadi kami bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Biar kita semua yang mengikuti live Facebook pada malam ini, kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Karena ini adalah kerinduan Tuhan Yesus untuk anak-anaknya. Mari kita, sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita berdoa dulu, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, dimanapun saudara-saudari semua berada, pasti Roh Kudus hadir apabila kita menjemput Roh Kudus bersama-sama dengan kita pada malam ini. Mari kita berdoa bersama, serahkan diri kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudah di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena kami adalah kepunyaan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan tempat ini ke dalam tangan Engkau, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan Yesus berada. Biar Engkau menjamah, membuka hati kami, mempersiapkan minda kami Tuhan. Persiapkan setiap hati kami, agar kami dapat menyediakan tanah yang subur, agar setiap firman yang akan ditabur dapat bertumbuh di dalam hati, di dalam tanah hati kami Tuhan Yesus. Karena kami sudah menyediakan tanah yang subur di dalam hati kami saat ini ya Bapa. Mari Roh Kudus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau berbicara lewat setiap apa yang akan disampaikan firman-Mu. Bahkan penyembahan yang sebentar nanti kami akan nyanyikan, biar Tuhan itu menjadi doa bagi kami semua. Karena ini adalah kerinduan kami Tuhan, dapat bersama-sama Engkau Tuhan Yesus pada malam ini. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap yang sakit akan disembuhkan. Mereka yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami serahkan pada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kami rindu Tuhan agar urapan itu Tuhan mengalir dari anak kecil sampai ke orang tua Tuhan saat ini. Biar Engkau mengurapi kami semua
berbicara Tuhan agar bukan manusia yang timbul, tetapi Tuhan Yesus yang dimuliakan, dipermuliakan di tengah-tengah kami. Amin. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, ditinggikan, karena nama inilah menara kekuatan bagi kami, sumber kesembuhan kami, sumber berkat-berkat rohani kami ya Tuhan. Dan nama ini kami tidak mau lepaskan, kami mau terus berpegang teguh kepada nama ini, karena nama ini tempat kami berlindung, tempat kami bernaung. Dan nama inilah yang menolong kami di masa kami kesulitan, kesesakan. Amin. Dan jawaban apa yang kami berdoa, apa yang kami doakan kepada nama ini selalunya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah terawal, tetapi setiap kali menjawab doa kami tetap tepat pada waktu apa yang kami perlukan. Biar nama ini, yaitu nama Yesus Kristus, dimuliakan. Kami ikat setiap roh jahat yang ada di tempat ini yang coba mengganggu live FB kami, dimanapun anak-anakmu yang sedang bersama-sama dengan kami Tuhan malam hari ini. Kami memposisikan kuasa darah anak domba Allah. Kemenangan pasti terjadi, yang sakit rohani akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Terima kasih Yesus, urapi hambamu ini. Saya mau berlindung di belakang kayu salib Tuhan. Dan biar Roh Kudus mari berbicara, mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Sini kali. Nah, selamat malam semua. Terima kasih karena terus setia mengikuti kami. Nah, sebelum kita meneruskan untuk renungan doa firman yang singkat. Nah, pada minggu lepas, kalau kita masih ingat, kita yang mengikuti minggu lepas, kita ada mendoakan ya seorang yang dia sedang mencari rumah sewa. Ya. Nah, saya sangat bersyukur kepada iman kepada ibu ini yang begitu luar biasa, dan sangat-sangat bersyukur kepada ramai orang yang bertungkus-tungkus untuk mendoakan dia. Nah, pada Jumat lepas saya SMS dia atau WhatsApp dia secara personal, dan saya lihat dia begitu bergumul karena sudah terlalu singkat, tidak ada waktu lagi, dan dia perlu satu rumah untuk dia atau keluarganya menyewa. Nah, ini di Singapura. Nah, saya lihat itu dan saya juga sangat bergumul karena dia juga sebenarnya saya punya saudara juga. Nah, saya SMS dia, saya beritahu dia, paling lewat kamu akan dapat kunci rumah atau sewa rumah pada hari Minggu ini. Amin. Nah, begitu besar dia punya iman. Saya imani, dia beritahu, saya imani nubuatan ini. Amin, amin, amin. Beberapa kali dia katakan amin. Dan begitulah terjadinya. Hari Sabtu, keesokan harinya, dia SMS dia gambar dia dengan kunci rumah sekali, dan dia bagi tahu, Paci dan cakap, kami sudah mendapat kunci rumah, kami sudah mendapat rumah. Nah, ini saya percaya Tuhan, pertama imannya begitu luar biasa. Di bahagian dia beriman. Nah, di bahagiannya Tuhan mencari, menolong dia untuk mendapatkan rumah itu, dan hanya 2-3 hari. Sebegitu luar biasa Tuhan kita. Nah, inilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongannya tidak pernah terlambat, tidak pernah terawal, dan tepat pada masanya, tepat itu. Dan saya katakan paling lewat kamu akan mendapat hari Minggu, dan hari Sabtu dia sudah mendapat rumah itu. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah Tuhan kita. Semakin kita mendekat, semakin kita buka hati kita untuk beriman apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya, apa yang kita doakan. Dan doa kita yang dari KL, dari Singapura, rekan-rekan yang berdoa dari Johor, di beberapa tempat lagi, mungkin sampai di Sabah mendoakan dia.
dan begitu luar biasa Tuhan kita. Nah, inilah Tuhan Yesus Kristus kita. Dan malam ini kita mau belajar di dalam dengan sedikit diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Yohanes 3 1 sampai 7. Begini firman Tuhan. Ini tajuk besar dia percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nah, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, Yesus menjawab kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, di sini kita boleh melihat latar belakangnya. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, kalau dikatakan seorang pemimpin agama Yahudi, memang dia seorang yang sangat-sangat pakar dalam ahli Taurat. Dia tidak akan dapat menjadi pemimpin pada waktu itu kalau dia bukan seorang yang di sana seorang yang terpelajar atau ahli dalam Taurat, kitab Taurat. Nah, dia adalah seorang pemimpin. Maknanya dia bukan calang orangnya. Dan mungkin kalau kita di saat ini, mungkin dia seorang pastor atau dia seorang reverend atau pemimpin satu pelayanan begitu. Nah, ini dia seorang yang begitu pakar dalam kitab atau hukum-hukum Taurat, kitab Taurat. Nah, dia bertanya kepada Yesus, "Rabi," katanya, dia hanya bagi tahu yang Yesus ini dia sangat percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, atau ada mustahil dia kata di sini, tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, pada pandangannya dia adalah seorang guru, pandangan Nikodemus kepada Tuhan Yesus. Dan dia bertanya, sebenarnya dia ingin mengetahui siapa sebenarnya Yesus ini. Dan apa yang Yesus jawab? Dia tidak menjawab yang, "Ya, aku adalah Tuhan, aku adalah Yesus." Dia tidak menjawab itu, tapi apa yang dia jawab kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, dia jawab demikian, "Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, di sini sangat menghairankan. Kenapa Yesus katakan kepada orang ini yang ahli kitab Taurat ini? Kenapa Yesus katakan kepada orang ini, kalau tidak dilahirkan kembali melalui air dan roh, ia tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, sangat membingungkan. Mengapa seorang yang begitu pakar di dalam kitab Taurat atau hukum Taurat, kenapa Yesus mau? Kenapa Yesus mau dia dilahirkan kembali? Dan dari segi manusiawinya, memang betul kata Nikodemus, mana mungkin kita yang besar ini masuk ke dalam rahim ibu. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali melalui air dan roh, nah kata Yesus, kamu tidak akan mendapat kerajaan surga. Nah, apa maksud sebenarnya di sini? Kalau mungkin orang dunia kalau membaca ini, mereka hanya ingat apa ini dilahirkan kembali, apa ini masuk di dalam masuk di dalam rahim ibu. Nah, ini sebagai pandangan sebagai orang yang tidak kenal Tuhan. Oke? Nah, pengenalan akan Tuhan sangat-sangat luar biasa, atau sangat-sangat bagi kita orang Kristen sangat-sangat diperlukan untuk kita mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang sedang masuk keluar gereja, mereka tidak kenal Tuhan, atau mereka tidak kenal siapa yang mereka sembah. Nah, sebab itu kenapa Yesus kata kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ini sebenarnya ditujukan kepada pertobatan.
Nah, walaupun kita keluar masuk gereja, kalau hidup kita tidak berubah, kalaupun kita mungkin kita berkhotbah, mungkin kita tim ketua pelayanan ini, pelayanan itu, mungkin kita tim ketua dalam pelayanan misi, dalam pujian penyembahan, atau kita ketua kaum bapak, ketua kaum ibu, atau mungkin apa yang kita memimpin di sana, itu tidak bermakna kita boleh mendapat kerajaan Allah atau masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita tidak ada pertobatan. Apa yang sekadar pengetahuan kita hanya tahu Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Satu dunia tahu, bukan orang Kristen saja tahu. Semua orang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka tidak kenal Yesus. Nah, alangkah ruginya kita bagi seorang percaya atau orang Kristen yang dipanggil orang Kristen kalau kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah. Tapi setiap hari mungkin kita ke gereja. Mungkin kalau ada 2-3 kali ada ibadah di gereja, ibadah doa puasa lah, ini doa itu doa. Mungkin kita setiap kali ada itu kita akan taat datang ke gereja. Tetapi kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mendapat kerajaan surga. Nah, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa di surga? Dan apa di bumi? Nah, apa yang sedang berlaku di surga? Kerajaan surga, tentang sesuatu yang luar biasa di surga. Sebenarnya itu doa yang diajar Tuhan Yesus, bahwa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, seperti yang saya katakan, yang ibu tadi itu, dia yang sudah mendapat rumah sewa dan mendapat kunci itu dan mendapat rumah sewa, walaupun di dalam keadaan yang sangat sukar, dia hampir mau putus asa, dia sudah stres, dia sudah bergumul. Nah, karena dia pertama dia taat kepada Tuhan, kedua kenapa dia boleh mendapat rumah sewa? Karena dia kenal Tuhan yang dia sembah. Karena dia kenal siapa Yesus yang sebenarnya. Dia kenal Tuhan Yesus itu. Dia tahu Tuhan Yesus memberi pertolongan, tidak pernah terlambat, tidak pernah terawal. Sebab itu waktu saya WhatsApp dia kata, saya imani nubuatan ini. Amin, amin, amin. Dia kata, dan hanya 2-3 hari selepas itu, hari Kamis, hari Jumat itu hari Kamis saya WhatsApp dia, kalau tak silap, hari Kamis ke hari Jumat. Hari Sabtu dia sudah mendapat rumah sewa. Begitu sekelip mata saja, karena dia kenal Tuhan yang dia sembah. Walaupun dia di Singapura, tapi di Singapura juga Yesus ada di sana. Dia kenal Tuhan yang dia sembah. Nah, sebab itu kita anak-anak Tuhan Yesus, kita orang-orang percaya, kita orang-orang Kristen, kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kita harus kenal apa yang Tuhan boleh buat di dalam hidup kita, apa yang Tuhan boleh tolong dalam hidup kita, apa yang Tuhan boleh lakukan mujizat dalam hidup kita. Kita harus kenal Yesus dan baru kita tahu apa yang dia boleh lakukan. Kalau kita hanya sekadar keluar masuk gereja, tapi kita tidak kenal siapa yang kita sembah, kita rugi. Kita sangat-sangat rugi sebagai orang percaya, karena kita tidak tahu, kita tidak dapat mendapat sebahagian apa itu kerajaan surga maukan di bumi, apa itu kerajaan surga, apa itu Tuhan kita maukan terjadi dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Kita tidak akan dapat mengalami mujizat karena kita tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apa yang dia boleh lakukan. Nah, mari kita hari ini saya ajak kita mencontohi seorang ibu itu. Kita mencontohi dia. Mari kita ikut seperti dia. Mari kita imani Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus boleh, Tuhan Yesus dapat. Apapun yang bagi manusia itu sangat mustahil, sangat jelas dalam firman Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tiada mustahil. Mungkin waktu kita saat ini kita di dalam kesempitan, kita dalam masa kesuntukan, apa yang kita sedang doakan tidak terjawab. Mungkin 1 tahun, 2 tahun tidak pernah terjawab. Jangan kita putus asa, tapi kenali Tuhanmu Yesus Kristus, karena dia mampu menjawab segala doa-doamu yang selama ini kau sedang doakan. Mungkin engkau sedang berdoa untuk keluargamu agar dipulihkan. Ingat, Tuhan akan hantar satu orang, mungkin dia akan hantar seseorang untuk datang kepada keluargamu dan menjadi orang tengah dan memulihkan keluargamu, dan saat itu keluargamu akan dipulihkan. Mungkin sekarang kamu sedang mencari pekerjaan. Sudah berapa lama, sudah beberapa kali saya interview ini, hantar saya resume semua, tapi tidak dapat. Kenali Tuhanmu akan boleh menolong engkau untuk mencari pekerjaan untukmu. Selagi engkau kenal Tuhanmu, dia tahu, engkau kenal Tuhanmu, dia mampu melakukan segala-galanya. Tuhan kita tidak pernah termis.
Tuhan kita tidak pernah tertidur untuk menolong, untuk menjaga kita. Tuhan tidak pernah, telinganya tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, untuk mendengar doa kita. Tapi kita harus satu yang Dia minta, yaitu bahagian kita, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti menolong. Dia mampu menolong apa yang kau doakan, apa kerinduanmu saat ini di dalam hatimu, apa kerinduanmu, khususnya keluargamu yang sedang kucar kacir. Dia rindu sebenarnya memulihkan keluargamu. Tapi adakah engkau mau mengenal Yesus? Adakah engkau mau buka hatimu kepada Tuhan? Adakah engkau mau beriman pada Tuhan? Ya, saya amini bahwa keluarga saya percaya, keluarga saya boleh dipulihkan. Kalau itu yang kamu rindukan, kalau itu yang sedang kamu doakan, kalau itu yang kamu maukan dalam keluargamu untuk dipulihkan, hanya buka hati kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Karena nama ini satu-satunya nama yang mampu untuk melakukan segala atau banyak sekali perkara. Dia mampu lakukan di dalam hidupmu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus. Dan hanya Dia satu-satunya Tuhan, setahu saya, yang sanggup mati bagi anak-anaknya, bagi umatnya, untuk menyelamatkan. Dialah satu-satunya Tuhan yang rela mati, yang rela diseksa hanya untuk kita. Darahnya menguduskan kita, oleh beli-belinya kita disembuhkan. Dan ketuhanannya itu tidak membatasi apa yang dibatasi oleh manusia, pikiran manusia. Pikiran Tuhan tidak pernah terbatas. Malah pikiran kita sebagai manusia, akal manusia, kita tidak dapat menyelami hatinya. Begitu apa yang kita doakan mungkin sekadar contohnya dalam angka doa kita mau 10 saja Allah Tuhan, tetapi kita tidak pernah menyangka Tuhan akan menjawab 20, 30. Dia tahu apa yang kau perlukan. Dia tahu, Dia akan menghantar jawabannya tepat pada waktunya. Nah, mari malam ini, apa yang kau doakan kepada Tuhan? Apa yang kau sedang pergumulkan? Sama ada sakit penyakit, sama ada hal masalah rumah tangga, sama ada hal pekerjaan. Tuhan mampu, Tuhan tahu, Tuhan akan menjawab tepat pada waktu yang kamu perlukan. Contoh ibu yang tadi saya katakan itu. Minggu lepas kita ada mendoakan dia waktu dalam bahan doa kita. Dan hari Sabtu dia mendapat rumah. Kalau dia boleh menerima mujizat Tuhan, kalau dia dapat menangkap apa Tuhan punya rencana dalam hidupnya, seperti kita juga, kita semua juga boleh. Tapi bahagian kita beriman kepada Tuhan. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan adalah segala sesuatu yang belum kita melihat, itulah dipanggil iman. Belum nampak di depan mata, belum kedengaran di melalui telinga kita, tidak nampak, belum kelihatan lagi, tapi kita percaya itu terjadi. Dia kata, amin, saya imani nubuatan ini, amin, amin, amin. Dan hanya 2 hari kemudian dia mendapat kunci rumah. Nah, inilah Tuhan kita, inilah Tuhan kita, inilah yang Tuhan mampu lakukan untuk kita. Apa yang kamu doakan selama ini, apa yang kamu doakan sampai hari ini, serahkan kepada Tuhan malam hari ini. Serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia mampu menolong engkau. Dia mampu menyelesaikan segala masalahmu. Dia tahu untuk memberi kau jalan keluar dari segala masalahmu. Hanya beriman kepada Yesus, hanya buka hatimu kepada Yesus, dan hanya tumpukan mata rohanimu, telinga rohanimu, tumpukan kepada suaranya Tuhan. Dia mampu menolong. Haleluya, haleluya. Nah, sampai sini malam hari ini, apa yang pesan terakhir Roh Kudus memberi pesan kepada kita agar kita lakukan bahagian kita, yaitu terus percaya. Kita lakukan di bahagian kita 50% itu untuk kita percaya. Dan bahagiannya Tuhan, Dia tahulah apa yang Dia mau buat. Kita tidak perlu tolong Tuhan, kita tidak perlu tolong Tuhan, Dia tidak perlu ditolong, karena Dia yang akan menolong kita. Kita tidak perlu membela Tuhan kita, karena Dia akan membela kita. Kita tidak perlu untuk kita mau bergaduh dengan orang, kita mau begini dengan orang, berdebat dengan orang, karena kita mau tolong Tuhan kita. Tuhan Yesus tidak perlu ditolong, tapi Dia yang akan menolong kita. Tuhan Yesus tidak perlu pertolongan kita, karena Dia yang menolong kita. Maka mari kita serahkan kepada Tuhan hati kita malam hari ini. Kita serahkan segala pergumulan kita. Dan saya percaya Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita. Saya sangat percaya Dialah perisai di dalam kehidupan kita. Dialah perisai
bagi negara kita Malaysia juga yang sedang dilanda COVID. Dan dia juga perisai bagi negara India yang sedang mengalami sangat-sangat teruk sekarang ini jangkitan COVID-19. Dan di Malaysia juga, negara kita juga, dia mampu menolong. Dan malam hari ini kita bersatu di dalam doa. Doa kita malam hari ini khususnya untuk kita mendoakan negara India dan juga negara kita Malaysia. Kita doakan negara kita Malaysia agar tangan Tuhan campur tangan Tuhan untuk negara kita Malaysia. Sebelum itu mari kita berdoa, dan lepas itu juga kami akan mendoakan juga keluarga di luar sana. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisai. Mari kita serahkan hidup pribadi kita kepada Tuhan, bahwa dialah perisai kita yang saat kita atau kehidupan kita ada masalah, ada badai, Dia yang akan menolong kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan kami dalam live FB saat ini, seperti mana Yesus berkata kepada Nikodemus, dia perlu dibaptis atau dia perlu dilahirkan kembali, dia perlu dikuduskan atau dibersihkan dengan air dan roh. Maknanya, walaupun dia seorang yang sangat pakar sehingga dia menjadi ketua agama Yahudi, tetapi dia tidak kenal Tuhan dia. Dan apa yang Yesus mau kepada Nikodemus ialah dilahirkan kembali itu bermakna dia hidup kembali atau dilahirkan kembali dengan kehidupan bersama Tuhan, yaitu satu hidup yang mengenal akan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kehidupan baru setelah dia dilahirkan kembali. Hidupnya berubah total, berubah 100%, bukan hanya sekadar tahu firman Tuhan, tapi dia kenal firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dia kenal Yesus, dan dia tahu untuk melakukan apa yang Tuhan boleh lakukan terhadap dia. Nah, seperti ibu tadi contoh kita, dia sudah dilahirkan kembali, dia mengenal Tuhan, dan dia tahu apa yang Tuhan boleh lakukan kepada dia. Nah, itu yang menyebabkan dia dapat atau mendapat mukjizat luar biasa daripada Tuhan. Nah, ada banyak kita di sini yang seperti Nikodemus. Kita setiap hari mau ke gereja, kita selalu baca firman juga, kita selalu dengar khotbah juga, tetapi kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Kita tidak kenal apa yang Tuhan kita boleh lakukan. Nah, hari ini, malam ini, saya mau perkenalkan atau mau beritahu kita bahwa Tuhan mampu melakukan segala-galanya. Amin. Dia mampu menolong engkau, tapi engkau harus dilahirkan kembali, yaitu engkau harus mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui pengenalan itu, bagaimana engkau boleh mengenal Dia? Engkau harus dilahirkan kembali dengan pertobatan total daripada hidupmu. Amin. Kalau dulu engkau suka melihat kepada benda-benda seperti video-video lucu, atau kita suka untuk komen-komen di Facebook, komen-komen yang tidak membangun, komen-komen yang berunsur lucu itu, kita tinggalkan hari ini, kita buang semua itu.
atau kita selalu iri hati dengan orang sekerja kita, atau kita suka, kita seringkali marah-marah dengan istri atau dengan suami dengan tidak tutup pasal. Nah, hari ini Tuhan mau kita berubah, kita tinggalkan semua itu, segala unsur-unsur yang negatif, segala unsur-unsur di dalam hidup kita, dalam otak kita, unsur-unsur yang berlandaskan hawa nafsu, perkataan kita atau komen-komen kita. Tuhan mau kita dilahirkan kembali, yaitu pertobatan total, dan semua itu kita tinggalkan. Kita tidak akan lagi komen di Facebook yang luca-luca, kita tidak akan komen lagi di WhatsApp atau di mana-mana yang membawa kita jauh daripada Tuhan, tapi kita membawa kita kenal kepada Tuhan, dan kita mau perlu perlu satu pertobatan yang sungguh-sungguh, yang total di hadapan Tuhan. Dan hari ini mari kita berdoa sama mendoakan kita semua di sini yang ada di melalui Facebook ini. Tuhan Yesus, angkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mereka menolong mereka Tuhan, mereka yang mau bertobat, mereka yang mau tinggalkan segala kenajisan, tapi mereka tidak ada kekuatan. Hari ini Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan bagi anak-anakmu Tuhan, sehingga mereka boleh bertobat, mereka boleh dilahirkan kembali, dan mereka meninggalkan segala yang najis di dalam hidup mereka, dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, segala yang najis mereka tinggalkan. Mereka ada kekuatan karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan pada malam hari ini. Mari Yesus, Engkau bekerja lewat Facebook ini untuk menjamah hati mereka, memberi mereka kekuatan semua Tuhan, agar mereka dapat tinggalkan apa yang najis saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau menolong kami Tuhan, untuk kami meninggalkan segala kenajisan kami. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah hati anak-anak-Mu yang sedang mengikuti kami dalam live Facebook ini. Jamah hati mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah, mari kita doakan negara kita Malaysia terlebih dahulu sebelum India. Mari kita bersatu, kita yang ada sedang bersama-sama dengan kami live FB ini. Mari kita doakan negara kita Malaysia. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, sekali lagi kami istiharkan tangan Tuhan, tangan campur tangan bagi pemulihan negara kami Malaysia dengan jangkitan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siarkan campur tangan surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Campur tangan surgawi, campur tangan surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau beri mereka kekuatan Tuhan. Oh, setiap mereka yang di dalam barisan hadapan, Engkau beri mereka kekuatan, perlindungan, dan juga Tuhan, biar surga melindungi mereka, surga turun di dalam setiap anak-anak-Mu atau setiap mereka yang bertugas di barisan hadapan. Beri mereka pertolongan Tuhan, berikan mereka kekuatan dari segi fisikal dan mental ya Tuhan, dan berikan mereka perlindungan. Kami bungkus semua petugas-petugas barisan hadapan dengan kuasa darah anak domba Allah. Bagi semua mereka yang polis dan juga Tuhan ATM dan juga rela, yang mereka yang menjaga di dalam sempadan-sempadan, mereka yang terlibat dalam SJR, sekretariat jalan raya ya Tuhan. Kami bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus. Kami bungkus mereka dari segala jangkitan sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami siapkan mereka semua sehat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami menyerahkan juga Tuhan bagi keadaan ekonomi negara kami. Kami istiharkan ekonomi sudah dipulihkan, ekonomi negara kami Malaysia sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak ada pekerjaan, mereka akan mendapat pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya. Mereka yang sudah terjangkiti COVID, mereka yang berada di pusat-pusat kuarantin, di hospital, mereka berada di ICU, Tuhan, biar darah Yesus Kristus memuduskan, menyucikan mereka, dan memberkati mereka dengan kesembuhan total di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kami menyerahkan juga negara India ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami bungkus negara India dan kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati negara India dengan pemulihan yang begitu
yang akan terjadi bagi negara ini dengan jangkitan yang begitu teruk ratusan ribu satu hari. Oh Tuhan, kami siapkan tangan Tuhan akan campur tangan di negara India di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan kerajaan di sana hikmat dan kebijaksanaan, mungkin menteri kesehatan di sana, berikan dia hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk dia dapat mengendali, mengepalai untuk melawan ancaman COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh haleluya, Yesus, mari kita sembah Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih Kami berseru nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Dan bagi anak-anakmu yang bersama-sama kami saat ini, keluarga yang perlu dipulihkan, mari Tuhan campur tangan di dalam keluarga mereka. Campur tangan di dalam keluarga yang mengalami masalah. Campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu bagi kami daripada jangkitan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Bapa. Bapa terima kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga yang menolong, yang melindungi kita, yang memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku berterima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur atas Amin. kesempatan ini Tuhan. Kami belajar sesuatu yang berasal dari Engkau Tuhan. Bagaimana untuk terus beriman kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman ini Tuhan, mengajar kami Tuhan agar kami tetap berpegang teguh kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Belum kami melihat itu Tuhan, tapi Engkau sudah menyediakan sesuai dengan keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam negara Malaysia kami juga Engkau menyertai. Begitu juga dengan negara-negara yang lain Tuhan. Engkau pasti akan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saya lepaskan berkat-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Walaupun mereka saat ini Tuhan menghadapi pergumulan yang sangat berat Tuhan, tetapi kami akhirnya percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau sentiasa menyertai mereka. Engkau membawa mereka keluar
keluar dari setiap masalah ini Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus, karena biar firman-Mu di dalam Yohanes mengatakan, Yakobus mengatakan, pencobaan yang kami alami ialah pencobaan yang biasa saja, dan kami dapat melewati semua itu karena kebaikan, karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saya lepaskan berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biar kami bersama-sama berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu saja terjadi di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau terus bekerja. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.